Selamat siang, Pak Hans dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menguji, menilai, dan mengevaluasi bukti audit. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Francisca Kam dengan NIM 20029, Antonio Carlos dengan NIM 20035, Matilda Landang dengan NIM 20041, Hilgard Mentari dengan NIM 20047, Priska Ombo dengan NIM 20099, dan Valen Kurniaki dengan NIM 20149. Pokok bahasan yang akan kami bahas yaitu ada 11. Bahasan yang pertama yaitu mengumpulkan bukti audit yang tepat. Audit internal mengevaluasi masalah audit atau pencapaian tujuan audit dengan menyelidiki bukti audit secara rinci. Nah, dalam hal ini, auditor internal tidak selalu dapat memeriksa setiap elemen area audit yang relevan untuk mengumpulkan bukti audit yang mendukung. Nah, ketika memulai audit internal, awalnya itu semua transaksi atau dokumen umum itu ditinjau 100%. Nah, untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur pengendalian. Namun, dengan pertumbuhan dan kompleksitas bisnis, pendekatan ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, auditor internal menggunakan sampel untuk menjadi atau membuat kesimpulan audit. Nah, mengingat sistem IT saat ini, auditor internal perlu beberapa cara untuk meninjau masa besar data yang terkomputerisasi saat ini. Nah, tantangan utama dalam pengambilan sampel adalah memilih item sampel yang mewakili seluruh populasi. Nah, pengambilan sampel audit ini memiliki dua cabang utama, yaitu statistik dan non-statistik. Nah, statistik yaitu metode matematis untuk memilih item representatif yang mencerminkan karakteristik seluruh populasi. Sedangkan non-statistik itu dikenal sebagai pengambilan sampel penilaian yang tidak didukung oleh teori matematis dan tidak memungkinkan auditor internal untuk menyatakan pendapat yang akurat secara statistik tentang keseluruhan populasi. Dan yang kedua yaitu teknik penilaian dan evaluasi audit. Nah, dalam konteks ini, sampling merujuk pada proses pengambilan contoh dokumen dari lemari arsip yang besar untuk dilakukan audit. Nah, auditor internal seringkali hanya memeriksa satu atau dua item sebagai contoh terbatas. Namun, mereka tidak boleh menggeneralisasi hasilnya untuk seluruh populasi dokumen dalam lemari arsip. Nah, untuk membuat kesimpulannya efektif, auditor internal perlu mengikuti proses yang melibatkan tahapan-tahapan yang lebih cermat dan komprehensif untuk menganalisis sampel yang diambil. Teman-teman bisa melihat di PowerPoint yang ini untuk tahapan-tahapannya. Nah, langkah-langkah ini menggambarkan metode pengambilan sampel audit, di mana sejumlah item dalam saldo akun atau transaksi dipilih untuk diperiksa, bukan keseluruhan populasi. Nah, tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan terhadap populasi berdasarkan pengujian sampel. Penggunaan teknik mengambil sampel statistik umumnya itu terdapat dalam riset dokumen, penelitian pemerintah, dan pengujian kendalian mutu. Nah, dalam konteks ini, auditor internal meskipun tidak memeriksa 100% bukti, auditor menggunakan sampel bukti besar atau kecil untuk menyimpulkan hasil audit. Nah, dengan pengambilan sampel audit formal, auditor internal dapat mengambil kesimpulan itu misalnya itu seperti berdasarkan hasil sampel audit kami yakin 98% bahwa saldo persediaan sebenarnya berada di antara X dan Y. Nah, pengambilan sampel audit formal ini itu merupakan alat yang sangat efektif dan dengan sedikit pelatihan dan latihan, auditor internal dapat dengan mudah mengadopsi teknik ini. Nah, saat auditor perlu menyimpulkan berdasarkan beberapa item dan populasi tanpa harus memeriksa semuanya. Nah, pengambilan sampel audit mampu memberikan hasil audit yang lebih baik dan efisien. Nah, penggunaan sampling audit dan statistik didorong oleh beberapa alasan-alasan. Nah, teman-teman bisa melihatnya di PPT ini. Nah, saya bisa menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode pengambilan sampel statistik, informasi dapat diproyeksi secara akurat ke seluruh populasi tanpa harus memeriksa 100% populasi tersebut. Topik pembahasan yang ketiga adalah sampling pertimbangan audit internal. Sesuai dengan namanya, pendekatan ini memerlukan pendekatan inter-auditor akhir untuk menggunakan pertimbangan terbaiknya dalam merancang dan memilih sampel. Untuk internal auditor, metode pemilihan sampel yang bijaksana dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk yang pertama, pilihan presentasi tetap. Pemeriksaan dengan presentasi tetap, misalnya 10% dari item atau jumlah dolar dalam populasi audit.
Yang kedua, pemilihan atribut yang ditunjuk. Pilihan seluruh atau sebagian item yang aktif selama periode waktu seperti 1 bulan dalam audit yang mencakup transaksi 1 tahun. Yang ketiga, pilihan nilai besar. Pilihan untuk tinjauan audit hanya untuk item-item yang berukuran besar, saldo moneter, atau saldo penting lainnya. Yang keempat, pilihan area yang ditentukan. Pemeriksaan hanya terhadap barang-barang yang tersedia, seperti yang disimpan di laci file tertentu. Yang kelima, pilihan atribut lainnya yang dipilih. Peninjauan hanya terhadap item-item sensitif atau item-item yang memiliki beberapa atribut lain yang menjadi perhatian audit. Ketika merencanakan peninjauan berdasarkan sampel yang bersifat menghakimi, auditor internal harus membuat 3 keputusan pengambilan sampel yang bersifat menghakimi. Yang pertama, auditor internal harus mengembangkan metode seleksi dan memutuskan jenis item apa yang akan diperiksa. Besar kecilnya sampel merupakan keputusan auditor judgment yang kedua. Keputusan ketiga adalah bagaimana menginterpretasikan dan melaporkan hasil audit dari sampel judgment yang terbatas. Pokok bahasan yang keempat adalah sampling audit statistik. Berdasarkan aturan probabilitas, pengembalian sampel statistik memerlukan penggunaan teknik seleksi matematis yang telah ditetapkan dengan hasil yang dapat diproyeksikan ke seluruh populasi dengan cara yang dapat diterima oleh pengadilan, regulator pemerintah, dan pihak lain. Pengembalian sampel statistik dulunya merupakan proses audit internal yang kompleks yang memerlukan keterampilan matematis dan komputasi tingkat tinggi. Pemahaman umum tentang probabilitas dan konsep statistik merupakan langkah pertama yang penting dalam menggunakan pengambilan sampel statistik. Kita mulai dengan beberapa istilah pengambilan sampel statistik. Yang penting, pertama, ekspresi populasi mengacu pada jumlah total item yang harus diaudit, dan sampel acak adalah proses pemilihan sampel di mana setiap unit dalam populasi tersebut memiliki probabilitas pemilihan yang sama. Oke, teman-teman, jadi di sini ada sebuah data dalam bentuk tabel berkaitan dengan sample population of account receivable balances. Nah, di sini kita bisa menggunakan ukuran statistik yang paling umum untuk melihat data, mulai dari median, modus, rentang nilai data, varian, simpang baku, dan kecondongan data. Untuk median dan modus kita bisa melihat dari data langsung. Nah, di sini untuk median kita perlu mengurutkan datanya berdasarkan rank, mulai dari 1 sampai 25. Nah, setelah diurutkan, maka diperoleh nilai tengah atau mediannya itu yaitu pada rank 13 senilai 1.988,63 dolar. Nah, untuk modus itu merupakan duplikasi data. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan itu, pada item 9 dan 10, nilainya itu sama, sehingga item 9 dan 10 dianggap modus. Lalu, berdasarkan tabel tersebut, kita bisa melakukan perhitungan statistik, yang dimana di sini diperoleh total keseluruhan datanya itu yaitu 86.345,24 dolar. Nah, di sini setelah memperoleh jumlah keseluruhan, kita bisa mencari rata-ratanya dengan cara jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah data. Jadi 86.345,24 dibagi dengan 25 sehingga diperoleh 3.453,81 dolar. Nah, setelahnya kita bisa mencari standar deviasi, di mana rumus standar deviasi ini yaitu XI kurang X bar dikuadratkan. Maka di sini kita hanya perlu mencari nilai isi dan dikurangi X bar, lalu dikuadratkan, dan diperoleh standar deviasi yaitu 4.045,78 dolar. Lalu di sini dalam mengembangkan rencana sampling statistik ada beberapa tahap. Yang pertama itu populasi harus didefinisikan dengan jelas. Lalu yang kedua, jika variasi populasi itu dalam besar atau bentuknya itu besar, maka perlu dibagikan dalam beberapa kelompok. Lalu setiap populasi harus memiliki kesempatan untuk dipilih dan tidak boleh ada bias dalam pemilihan sampel. Nah, di sini ada teknik pengambilan sampel atau pemilihan sampel. Yang pertama itu secara acak, di mana auditor internal dapat menempatkan populasi dalam sebuah wadah atau memberi nomor, lalu dicampur dan diacak, setelahnya diambil secara random. Karena pada dasarnya, menurut teori matematika, semakin besar ukuran sampel, maka distribusi sampling semakin mendekati distribusi normal. Lalu yang kedua, seleksi interval, di mana dalam seleksi ini diperlukannya penentuan item-item individual berdasarkan interval yang seragam dari item-item total populasi. Nah, penting untuk memiliki populasi yang homogen dan tidak bias sehingga hasil lebih representatif. Dalam hal ini contohnya itu sepertinya, misalnya kita mempunyai 100 data.
Nah, kita akan menyeleksi data dalam interval ke-25 yang terakhir. Jadi di sini dari data kita membuat interval 25 sehingga 1 sampai 25, 26 sampai 50. Nah, dari sini kita bisa mengambil data terakhir dalam interval ke-25. Lalu untuk teknik pengambilan sampel yang ketiga itu yaitu seleksi bertingkat, di mana populasi akan dibagi dalam subtingkat kelompok dan biasanya itu ada 2 atau lebih dan akan diseleksi. Nah, seleksi ketiga ini merupakan pengembangan dari seleksi pertama dan kedua yaitu seleksi acak dan interval. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan seleksi klaster. Nah, di sini populasi dikelompokkan secara sistematis, disimpan pada rak atau laci sehingga mempermudah saat pemilihan sampel. Nah, populasi yang dikelompokkan itu harus dipastikan memiliki sifat yang hampir sama atau mirip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pokok pembahasan yang keenam berkaitan dengan pendekatan sampling audit. Jadi, auditor internal dapat mengambil beberapa pendekatan pengambilan sampel audit tergantung pada tujuan audit, apakah berdasarkan pengujian kepatuhan, pengendalian laporan keuangan, ataupun pada kondisi khusus atau kondisi tertentu. Jadi, teman-teman, di sini ada 3 pendekatan sampling audit. Untuk pendekatan yang pertama yaitu pengambilan sampel atribut. Jadi, pengambilan sampel atribut ini digunakan untuk mengukur tingkat ataupun tingkat kemunculan berbagai kondisi atau atribut, atau dengan kata lain, untuk menilai pengendalian internal. Misalnya saja, auditor internal mungkin ingin menguji atribut apakah dokumen faktur telah menerima tanda tangan persetujuan yang tepat atau belum. Untuk pendekatan yang kedua yaitu pengambilan sampel variabel. Pendekatan ini berkaitan dengan jumlah absolut dan bukan jumlah tingkat jenis kesalahan tertentu. Dan pendekatan ini juga didasarkan pada perkiraan simpangan baku secara manual yang disederhanakan ketika alat pendukung komputer atau informasi lain mengenai simpangan baku tidak tersedia. Dan untuk yang pendekatan yang terakhir yaitu pengambilan sampel penemuan. Jadi, pengambilan sampel penemuan ini mirip dengan pengambilan sampel penilaian non-statistik, di mana digunakan ketika auditor internal ingin mengambil sampel dari sejumlah besar data tanpa proses statistik yang terkait dengan variabel dan atribut sampling. Baik, selanjutnya untuk pokok bahasan yang ketujuh terkait dengan pengambilan sampel atribut. Jadi, pengambilan sampel atribut adalah proses pengambilan sampel untuk memperkirakan proporsi beberapa karakteristik atau atribut yang diminati dalam suatu populasi. Misalnya saja, auditor internal mungkin tertarik pada tingkat terjadinya beberapa kesalahan moneter atau pengecualian kepatuhan yang mungkin ada dalam populasi voucher pencarian utang usaha. Untuk yang kedua, melakukan pengambilan sampel atribut tes. Jadi teman-teman, dalam pengambilan sampel atribut tes ini berguna ketika auditor internal dihadapkan pada item yang jumlahnya cukup besar untuk diperiksa dan ingin menguji apakah pengendalian tertentu berfungsi atau tidak. Dan di sini auditor harus terlebih dahulu menentukan apa yang akan dievaluasi atau sifat spesifik dari pengujian kepatuhan yang akan dilakukan. Dan untuk yang ketiga yaitu parameter pengambilan sampel atribut utama. Jadi dalam parameter pengambilan sampel atribut utama ini ada 4 tingkatan, di mana untuk tingkatan yang pertama terkait dengan tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi. Untuk yang kedua tingkat kepercayaan yang diinginkan, di mana merupakan ukuran keyakinan auditor terhadap suatu sampel. Untuk yang ketiga, perkiraan tingkat kesalahan populasi, di mana dalam tingkatan ini pengambilan sampel atribut auditor internal memperkirakan tingkat kesalahan dalam populasi dan kemudian mengambil sampel statistik untuk mengkonfirmasi ataupun menyangkal asumsi tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan ukuran sampel awal. Jadi bersama dengan ketiga tingkatan sebelumnya, mereka bersama-sama melakukan perhitungan yang telah ditemukan dalam pembukuan statistik. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil uji pengambilan sampel atribut, di mana dalam hal ini memilih dan mengevaluasi REMS, auditor internal akan memiliki asumsi awal mengenai tingkat kesalahan maksimum yang dapat ditoleransi, kendalaan dan juga tingkat kepercayaan, serta
berapa pengendalian yang memadai. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa melihat salah satu contoh tabel dalam memilih sampel untuk melakukan prosedur audit, di mana dengan populasi size-nya dimulai dari 200 sampai 1100, dan untuk populasi size persennya dimulai dari min 1% sampai dengan min 4%, dengan angka terkecil pada min 4% yaitu 99, dan angka terbesar pada min 2% yaitu 459. Selanjutnya, contoh audit sampling audit, yaitu contoh pengambilan sampel atribut pada perusahaan Genosis, di mana di perusahaan Genosis ini memiliki sekitar 4.000 karyawan, dan audit internal telah memutuskan untuk melakukan pengujian atribut untuk menilai pengendalian internal yang mencakup catatan sumber daya manusia, di mana melalui peninjauan terhadap proses pencatatan sumber daya manusia, audit internal menemukan sekitar 30 masalah pengendalian pencatatan yang berbeda. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan sampling atribut. Beberapa auditor internal ternyata merasa bahwa teknik ini mempunyai beberapa hambatan dalam penggunaannya, yaitu yang pertama, perhitungan pengambilan sampel atribut itu rumit. Yang kedua, definisi atribut yang tepat mungkin sulit. Yang ketiga, hasil sampel atribut mungkin dapat disalahartikan. Dan yang keempat, data yang tidak sempurna memerlukan koreksi. Nah, terlepas dari permasalahan di atas, pengambilan sampel atribut melengkapi audit internal dengan alat yang sangat ampuh untuk menilai pengendalian internal dalam populasi data yang besar melalui evaluasi sampel yang terbatas. Kemudian, sampling unit moneter. Pengambilan sampel unit moneter adalah teknik untuk menentukan apakah suatu akun keuangan disajikan secara wajar dan merupakan metode yang baik untuk memperkirakan jumlah penyajian akun yang berlebihan. Nah, di sini ada satu contoh. Kita asumsikan bahwa ada 1.364 item dengan total saldo tercatat sebesar $54.902.25 dan 30 saldo pertama. Audit internal ternyata hanya ingin melihat $60 individu dan item-item yang diwakili oleh dolar tersebut. Sehingga dengan sampel ini, auditor internal dapat melihat $54.902.25 atau setiap $915 dalam setiap akun. Kemudian di sini ada 10 sampel yang berhasil dipilih. Pada poin 2 di kolom start, teman-teman bisa melihat 161 ditambah dengan 878 itu hasilnya 1039. Nah, nilai 1039 ini lebih mencapai atau melebihi dari $915 sehingga dapat dipilih dan diseleksi lebih lanjut. Perhitungannya yaitu dengan cara 1039 ini dikurang dengan 915 hasilnya $124. Kemudian pada poin keempat, 713 ditambah dengan 2056 itu hasilnya 2769. Nah, nilai 2769 ini ternyata berukuran besar, sehingga interval 915 ini muncul 2 kali, yaitu 915 dikali dengan 2 hasilnya 1830. Nah, nilai 1830 ini kita kurang dengan 2769 hasilnya $939. Nah, nilai-nilai yang muncul pada sisi kanan ini akan digunakan untuk item berikutnya. Misalnya 939 ini kita gunakan untuk item pada poin kelima, yaitu 939 ditambah dengan 341 hasilnya 1280. Begitu seterusnya. Kemudian pada poin 13, 797 ditambah dengan 5.892 itu hasilnya 6.689. Nah, nilai ini lebih besar dari poin keempat, sehingga interval 915 itu kita kali dengan 7 mendapatkan hasil 6.405. Nah, kita kurangkan dengan 6.689 hasilnya $284. Begitu seterusnya untuk perhitungan poin item-item berikutnya. Selanjutnya, melakukan uji pengambilan sampel satuan moneter. Pengujian pengambilan sampel unit moneter memerlukan 4 hal yang diketahui mengenai akun yang akan dijadikan sampel. Itu yang pertama,
Presentasi maksimum dari nilai populasi tercatat yang dapat ditoleransi oleh auditor atas kesalahan. Yang kedua, tingkat kepercayaan yang diharapkan. Yang ketiga, tingkat kesalahan yang diharapkan untuk kesalahan pengambilan sampel. Dan yang keempat, total nilai tercatat dari akun yang akan dievaluasi. Mengevaluasi hasil sampel satuan moneter. Pengambilan sampel unit moneter adalah pendekatan yang efektif untuk mengevaluasi saldo akun guna menentukan apakah saldo tersebut dilebih-lebihkan. Karena setiap dolar dalam setiap item dalam rekening akan tunduk pada pemilihan sampel, item yang dilebih-lebihkan dapat ditemukan selama proses pengambilan sampel. Evaluasi hasil pengambilan sampel unit moneter untuk memperkirakan total kesalahan dalam akun merupakan proses yang lebih kompleks. Kemudian keuntungan dan keterbatasan pengambilan sampel unit moneter. Keuntungannya yang pertama itu dari pengambilan sampel unit moneter adalah bahwa pengambilan sampel ini berfokus pada item unit yang bernilai lebih besar dalam suatu populasi. Kemudian yang kedua, jika tidak ada kesalahan yang ditemukan dalam sampel awal dan tingkat kesalahan yang diharapkan sangat rendah, maka ukuran sampel yang relatif kecil dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, pemilihan item mudah dilakukan secara komputasi. Nah, untuk kelemahannya sendiri yang pertama itu dari metode ini adalah nilai nol atau negatif dapat menimbulkan masalah karena tidak ada kemungkinan item tersebut bisa dijadikan sampel. Kemudian yang kedua, metode ini tidak dapat memberikan perkiraan nilai populasi yang tidak diketahui. Pembahasan yang ke-10 itu tentang teknik audit sampling lainnya. Yang pertama itu ada multi-stage sampling. Yang pertama itu teknik ini melibatkan pengambilan sampel di beberapa tingkatan. Yang kedua itu pengambilan multi-stage ini mengasumsikan bahwa setiap unit sampling primer homogeni. Sampling yang kedua itu adalah replicated. Sampling ini merupakan variasi dari sampel multi-stage. Baru yang kedua itu jika sampel 150 item akan diambil dari populasi yang sangat besar daripada mengambil sampel tunggal. Auditor internal akan memilih 15 sampel dari masing-masing 10 item. Mengapa auditor internal ingin menggunakan pengambilan sampel yang direplikasi daripada pengambilan sampel multitahap? Karena alasan utamanya itu adalah matematika yang lebih mudah. Yang ketiga ini ada Bayesian sampling. Yang pertama itu merupakan teknik yang jarang digunakan dalam literatur sampling. Yang kedua itu sampling ini dinamakan menurut matematikawan Inggris bernama Thomas Bayes. Yang ketiga itu sampling ini menyesuaikan asumsi sampel dan faktor profitabilitas. Dan yang keempat itu auditor cenderung melakukan hal ini untuk memodifikasi rencana sampling. Pembahasan yang ke-11 itu tentang membuat efektif dan efisien menggunakan audit sampling. Yang pertama itu ada ketika error ditemukan. Audit internal dihadapkan pada keputusan sebagai berikut. Yang pertama itu mengisolasi kesalahan. Yang kedua pelaporannya hanya pada item yang diperiksa. Yang ketiga melakukan audit 100%. Yang terakhir itu memproyeksikan hasil sampel. Pada bagian ini ada teknik-teknik yang memudahkan penggunaan sampling auditor. Yang pertama itu menggabungkan langkah-langkah audit. Yang kedua itu gunakan sampel awal. Yang ketiga lakukan audit internal. Yang keempat itu memperbesar ukuran file. Yang kelima itu gunakan campuran atribut dan variabel sampling. Yang keenam itu menerapkan metode sederhana dalam sampling audit. Dan yang terakhir itu mencapai keseimbangan yang efektif. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.